البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Terkait pengurusan jenazah, kita telah mengambil langkah awal ketika mendapati seorang meninggal. Kemudian telah kita pelajari bagaimana memandikan dan mengkafani. Perkara berikutnya yang perlu kita bahas adalah terkait masalah hamlu al-janazah wa tashyi'uha, yaitu permasalahan memikul jenazah dan mengiringi jenazah. Hukum hamlul jenazah, memikul jenazah, membawanya sampai ke tempat dia dikuburkan, nah, masuk dalam keumuman fardu kifayah. Kenapa? Karena itu merupakan kelaziman untuk bisa dikubur. Mana bisa mayat bisa dikubur kalau tidak dibawa, ya kan? Fama la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ini pakai untuk bisa menetapkan hukum dari situ. Nah, kenapa jenazah tidak bisa dikubur kalau tidak dibawa? Sudah dikafani, sudah siap, tapi kalau tidak dibawa ke pekuburan, tidak bisa dikubur. Maka hamlul janazah hukmuhu wajibun. Nah, wajib kifai atau fardu kifayah. Perkara kedua terkait hal ini, bahwasanya hamlul janazah khasun birrijal. Membawa jenazah itu khusus untuk para lelaki. Dan tidak ada khilaf dalam masalah ini sebagaimana dinukilkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Baik. Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan wassababu fihi ma taqaddam. Sebabnya sebagaimana telah lewat. Di antaranya yang dituturkan oleh Ibnu Rusyaid. Nah, karena hamlul jenazah itu sunahnya alal a'naq, dipikul di atas Di atas pundak-pundak, dan juga mempercepat. Dan yang seperti ini kalau wanita berat tidak mampu juga dikhawatirkan tersingkap. Yang bertentangan dengan fitrah para wanita. Juga lemahnya mereka ketika menghadapi jenazah. Bagaimana kalau harus memikul lagi? Nah, kemudian ditambahkan oleh Ibnu Hajar, wali annal janazah la budda an yushayyi'aha ar-rijal. Tadi hikmah yang pertama, sebabnya kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan fitrah para wanita, karena butuh memikul, butuh berjalan cepat, sehingga khawatir tersingkap pakaiannya. Juga karena mereka itu fitrahnya jiwanya lemah untuk menghadapi jenazah-jenazah yang ada. Ini mayoritasnya. Khawatir malah menangis, pingsan dan seterusnya. Dan ditambahkan oleh Ibnu Hajar, karena jenazah itu mesti diiringi oleh para lelaki. Kalau seandainya yang memikul para wanita, maka akan terjadi ikhtilat.
dan akan berakibat fitnah. Menjelas. Nah, pembahasan ketiga tentang kaifiyatu hamlil janazah. Tata cara memikul jenazah. As-sunnah an tuhmala al-janazatu ala riqab. Yang sunnah jenazah itu dipikul di atas pundak-pundak. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahihain, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asri'u bil janazah fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha wa in yaku siwa dzalika fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Bersegeralah dalam mengurus jenazah, karena kalau dia jenazah yang saleh maka itu adalah kebaikan yang kalian segerakan untuknya, dan jika tidak baik, tidak saleh, maka dengan mempercepat berarti kejelekan lebih cepat untuk kalian letakkan dari pundak-pundak kalian, tidak lama-lama berada di pundak kalian. Syahidnya ala ri'an riqabikum, menunjukkan yang ma'hud, yang merupakan sunnah yang dilakukan para sahabat adalah dipikul jenazah di atas pundak-pundak. Dan juga dalam hadits Abi Sa'id yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, idza wudi'atil janazah wahtamalaha ar-rijalu ala anaqihim, apabila jenazah telah diletakkan dan dipikul oleh para lelaki di atas pundak-pundak mereka. Nah, kemudian diterangkan kalau dia jenazah orang saleh maka qadimuni, dia ingin dipercepat. Baik. Nah, dan tentang kaifiyahnya, akhwan, kaifiyah yang mudah bagi manusia. Nah, jika butuh untuk dipikul dengan apa? Dengan dua orang atau dengan 4 orang. Nah, mana yang mudah terkait hal tersebut? Kenapa? Karena tidak didapati riwayat yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam memikulnya mana yang mudah bagi kaum muslimin. Nah, dan yang ma'hud, yang biasa ya dari 4 sudut membawanya. Yang penting diangkat di apa? Tidak di bawahnya, tapi diangkat di pundak, bagaimana dalam hadis. Dikecualikan akhwan apabila jenazahnya adalah niflun, jenazahnya anak-anak, maka fatuhmalu ala sa'idain, maka dibawa di atas sa'id, yaitu digendong di atas lengan orang yang membawanya. Jenazahnya jenazah bayi. Baik. Ini tentang tata cara membawa jenazah. Oleh karena itulah membawa jenazah dengan menggunakan mobil atau ambulan dalam keadaan masih memungkinkan untuk dipikul dan berjalan, ini sesuatu yang jelas-jelas menyelisihi sunnah. Dan di antara mafasid yang ada dengan dibawanya jenazah di atas mobil atau dengan sesuatu yang diberi roda, gerobak,
sorong dan seterusnya. Nah, ini tidak disyariatkan ketika tidak ada kedaruratan atau tidak ada hajah sama sekali. Di antara mafasidnya yang pertama, annaha min adatil kufar. Karena hal itu termasuk di antara kebiasaan orang-orang kafir. Dan kita dilarang untuk tasyabbuh dengan mereka. Yang kedua, annaha bid'atun fi ibadah. Bahwasanya itu merupakan bid'ah di dalam ibadah. Di samping juga bertentangan dengan sunnah amaliyah dalam membawa jenazah. Karena sunnah amaliyah dalam membawa jenazah itu bawanya bagaimana? Pikul di atas pundak. Baik. Mafsadah yang ketiga, annaha tufawwitul ghayah min hamlil janazah wa tashyi'iha wa hiya tadhakkurul akhirah. Nah, meluputkan tujuan dari dibawanya jenazah dan diiring-iringinya, yaitu apa? Untuk mengingatkan akhirat. Kenapa? Karena ketika melihat jenazah dipikul orang yang lewat pun, apalagi yang mengiringi, akan ingat akhirat. Berbeda kalau dibawa pakai mobil tertutup dengan ambulan. Nah, hal tersebut hilang. Nah, tujuan untuk ingat akhirat banyak manusia tidak ingat. Apalagi akhirnya berakibat berikutnya, yaitu annaha sababun qawiyyun li taqlilil musyayyi'in laha. Merupakan sebab yang kuat untuk apa? Mempersedikit orang yang mengiringinya. Kalau dibawa pakai mobil, biasanya orang yang mengiringinya sudah malas. Orang pakai mobil, dibawa pakai mobil, akhirnya mengiringinya sedikit sekali. Nah, dan ini mafsadah. Yang kelima, anna hadhihi surah la tattafiq min qaribin wala min ba'idin ma'a ma 'urifa 'ani syari'atil mutahharah as-samha min al-bu'di 'ani syakliyati war rasmiyat la siyama fi mithli hadzal amr al-khatir wa huwa al-maut. Nah, bahwasanya bentuk ini tidak cocok sama sekali, baik dari dekat maupun dari jauh, dengan perkara yang telah dikenal di dalam syariat yang suci ini, berupa apa? Menjauh dari hal-hal yang resmi, dengan apa? Upacara resmi dalam ini jenazah, dalam apa? Melepas jenazah. Baik. Perkara berikutnya, akhwan, sifat berjalan ketika membawa jenazah. Sifatus sayr bil jenazah. Tadi membawanya yaitu dibawa di atas pundak, dipikul. Kemudian sekarang sifat jalannya. Tayyib. Yakunu sayru bil janazati sari'an dunar ramli. Nah, disebutkan oleh Syekhuna Abdullah Al-Riyani hafizahullah ta'ala dalam Mulakhas Ahkamil Janaiz beliau. Nah, berjalannya ketika membawa jenazah itu sari'an dunar ramli, jalan cepat tapi tidak sampai lari-lari kecil. Berarti masih jalan saja, jalan tidak dibuat langkah demi langkah seperti orang dalam apa? Dalam upacara resmi pelepasan jenazah lambat, tidak. Tapi membawa cepat, tidak sampai lari. Berdasarkan hadis asri'u bil janazah, percepatlah dalam membawa jenazah. Baik. Dan Abu Bakrah radhiyallahu anhu, bagaimana dalam riwayat Nasa'i, ketika melihat sebagian manusia akhwan membawa jenazah ruwaidan,
yaitu pelan-pelan. Nah, Taib diminta untuk pelan-pelan. Akhirnya yang membawa pelan. Ketika melihat itu Abu Bakrah masih berada di atas bighalnya. Nah, segera apa? Segera mendatangi orang-orang tersebut wa qala khallu fa walladhi akrama wajha bil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Laqad ra'aituna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna lanakadu narmulu biha ramala. Nah, biarkan, dalam artian yang membawa jenazah biar membawa dengan cepat. Demi zat yang telah memuliakan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dulu kami, aku betul-betul melihat kami ketika bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam hampir-hampir kami berlari. Dalam artian ungkapan menunjukkan cepatnya mereka berjalan sampai hampir berlari, tapi tidak benar. Yang jelas jalan cepat dengan hati-hati, tidak mengurangi kewibawaan dalam membawa jenazah, bukan kemudian lari sampai ketawa-ketawa, yang ketinggalan, ada yang sendalnya copot kemudian ketawa. Nah, ini bertentangan dengan apa? Dengan tujuan dari mengiringi jenazah dan membawanya. Baik. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullahu taala juga menegaskan wa amma dabibun nasi al-yaum khutwatan wa bid'atun makruhatun mukhalifatun lis-sunnah wa mutadamminatun litashabbuh bi ahli al-kitabi al-yahud. Adapun jalan pelan-pelan pada hari ini ketika memikul jenazah selangkah demi selangkah, maka itu bid'ah yang dibenci dan menyelisih sunnah serta terkandung padanya tasyabbuh terhadap orang-orang Yahudi. Jelas ketika berjalan berarti jalannya bagaimana? Sakit. Ketika memikul jenazah jalannya bagaimana? Berjalan cepat. Sampai berlari atau tidak? Yahya? Tidak sampai berlari. Nah, kemudian sekarang tentang tasyyi'ul janazah, mengiringi jenazah itu bagaimana? Nah, mengiringi jenazah itu sendiri hukumnya akhwan juga fardu kifayah berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antaranya hadis Bara' bin Azib radhiyallahu anhu muttafaqun alaih. Nah, amarana Nabi sallallahu alaihi wasallam bisam'in wa nahana an sam'in. Amarana bittiba'il janaiz wa iyadatil marid ila akhiril hadis. Nabi memerintahkan kami 7 perkara dan melarang dari 7 perkara. Memerintahkan kami untuk mengikuti jenazah. Ini di antaranya pertama kali beliau sebutkan, Nabi memerintahkan kami untuk mengiringi jenazah. Perintah menunjukkan wajib, dan kewajiban di sini fardu kifayah. Juga sebab yang lain dikarenakan itu hak muslim atas muslim yang lain, sebagaimana hadits Abi Hurairah muttafaqun alaih juga. Hakul muslim alal muslimi khamsun, di antaranya ittiba'ul janaiz. Perkara kedua, kawan, ittiba'ul janaiz juga merupakan kekhususan para lelaki. Nah, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, beliau menukilkan al-ittifaq ala anna al-wujuba fi ittiba'il janaiz khassun birrijali dunan nisa. Adanya kesepakatan para ulama bahwasanya wajibnya mengikuti jenazah itu khusus bagi para lelaki, bukan wanita. Bahkan telah datang ikhwan larangan untuk para wanita mengikuti jenazah, sebagaimana dalam hadis Ummi Atiyah muttafaqun alaih. Taib, Ummu Atiyah mengatakan nuhina 'an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam 'alaina. Kami dilarang dari mengikuti jenazah, tapi walam yu'zam 'alaina, tidak ditekankan larangan tersebut sebagaimana larangan-larangan yang lain.
Sehingga menunjukkan perkataan Ummu Atiyah walam yu'zam alaina, walaupun itu dilarang tapi tidak sampai tingkatan muharram. Nah, menunjukkan sunnahnya yang mengikuti para lelaki siapa? Yang mengikuti jenazah siapa? Para lelaki. Nah, karena sesuatu yang dilarang tentunya ya jangan dilakukan. Walaupun itu yang rajih tingkatannya tidak sampai haram tapi makruh, ya tetap seseorang untuk bisa mencocoki sunnah tinggalkan hal-hal yang makruh. Baik. Dan perlu diketahui bahwasanya mengiringi jenazah itu ada dua tahapan. Tahapan pertama, ikhwan, dari rumahnya, dari keluarganya sampai ke tempat disolati. Kalau disolati di mushola jenazah yang dekat pekuburan, maka sampai di sana, kemudian nanti diangkat lagi untuk ke liang. Kalau disolatinya di masjid berarti dari rumah ke masjid, kemudian disolati di sana. Kemudian tahapan kedua, mimba disolati alaiha hatta yufragha min dafniha. Dari setelah disolati sampai selesai penguburan. Ini marhalatain fi tasyyi'il janazah. Marhalatan fi tasyyi'il janazah. Baik. Dan telah kita lewati mereka-mereka yang mengiringi jenazah sampai hal ini akan mendapatkan pahala 2 qirat. Nah, yaitu ketika menyolatinya 1 qirat dan sampai mengiringinya selesai dikubur, nah dia 1 qirat lagi. Baik. Kemudian kalau dia mengikuti beberapa jenazah, maka diharapkan juga untuk masing-masing jenazahnya dia mendapatkan qirat demi qirat yang ada. Nah, jadi kalau sekali misalnya menyolati jenazah lebih dari 1, maka sesuai dengan jumlah jenazah, insyaallah pahalanya. Dan itu yang diharapkan. Lalu keutamaan qirat bagi yang mengikuti jenazah. Bagi qirat yang untuk mengikuti jenazah, yaitu untuk mendapatkan 2 qirat. Para ulama mengatakan sebagaimana dirasikan Syekh Albani, ini khusus bagi lelaki. Kalau untuk menyolati jenazah telah kita lewati, ini juga syariat untuk para wanita sehingga mereka bisa mendapatkan 1 qirat tersebut. Tapi untuk bisa mendapatkan 2 qirat dengan mengikuti jenazah, apakah para wanita bisa? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena mereka dilarang dari mengikuti jenazah. Tentunya sesuatu yang mereka dilarang tidak akan mendapatkan pahala. Paham? Dan ini yang dirasikan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Baik. Dan keutamaan itu hanya diberikan pada perkara yang mustahab atau perkara yang wajib. Adapun yang makruh, melakukan makruh masa diberi pahala? Apalagi melakukan yang haram. Tentunya tidak. Bahkan terancam dengan dosa. Pembahasan berikutnya, di mana orang yang mengikuti jenazah memposisikan diri. Nah, kata Syekh hafizahullah ta'ala, lil musyayyi'i ittiba'ul janazati haitsu sya'a, falahul mashyu amamaha wa khalfaha wa an yaminiha wa an yasariha ala an yakuna qariban minha. Jadi bagi yang mengikuti jenazah itu boleh memposisikan diri di mana saja. Dia boleh berjalan di depan jenazah, di belakangnya, atau di kanan dan kirinya. Selama itu dekat, berusaha untuk dekat dengan jenazah.
Jadi tidak jauh, di depan tidak jauh, di belakang juga tidak jauh. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan dalam Sahih Bukhari secara mu'allaq dengan sighah jazm. Nah, kata beliau, innama antum musyayyi'un famshu baina yadayha wa khalfaha wa an yaminiha wa an shimaliha illa ar-raqib. Atau sampai di sini asar. Nah, innama antum musyayyi'un, kata Anas. Hanyalah kalian itu orang-orang yang mengiringi jenazah, namanya ngiringi. Nah, maka berjalanlah di depannya, di belakangnya, nah, di sisi kanan atau sisi kirinya. Yang penting apa? Mengiringi jenazah tersebut. Tidak terlalu jauh jaraknya antara dia dengan jenazah. Jadi sekitar jenazah. Nah, dikecualikan akhwan ar-raqib, yang menaiki kendaraan. Maka yang menaiki kendaraan, nah, yang utama untuk di belakang jenazah berdasarkan asar dari Mughirah bin Syu'bah yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani, ar-raqibu khalfal jenazah, yang menaiki kendaraan itu di belakang jenazah. Baik. Ini dari sisi Jawa. Selalu mana yang utama akhwan ketika berjalan? Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, demikian pula pendapat jumhurul ulama sebelum beliau, kalau afdalnya bagi yang mengiringi jenazah, nah, untuk berjalan di belakangnya. Nah, wal masyu khalfal janazah afdal li'annahu haqiqatul ittiba'i hissan wa li'annahu muqtada amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam bittiba'iha. Nah, berjalan di belakang jenazah itu lebih utama. Kenapa? Karena itu hakikat mengikuti. Namanya mengikuti di mana? Ittiba'ul janaiz. Mengikuti jenazah. Mengikuti itu di mana, Abdul Habib? Belakang. Dan itu juga konsekuensi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti jenazah, berarti di belakangnya. Nah, baik. Kemudian dalam mengikuti jenazah, di antara hal-hal yang dilarang, yaitu dilarang untuk membawa hal-hal yang tidak disyariatkan, seperti api diikutkan di situ. Nah, kemudian orang-orang yang menangis atau bunyi-bunyian drum band atau kentongan dan yang lainnya. Baik, juga suara zikir bareng-bareng la ilaha illallah terus sampai apa? Sampai dibawa ke pekuburan, ini semuanya adalah bid'ah. Jadi ketika mengikuti jenazah sunahnya apa? Diam. Sunahnya diam, masing-masing mengambil iktibar, mengambil pelajaran. Dan kalau mau berzikir sendiri-sendiri tanpa ada ketentuan. Zikir tertentu dalam hal tersebut. Hal ini berdasarkan hadis dari Qais ibn Ubbad. Qais ibn Ubbad, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahuna raf'as sauti 'indal janaiz. Kana ashabu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahuna raf'as sauti indal janaiz. Adalah dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci meninggikan atau mengangkat suara di sisi jenazah. Jadi ketika ada jenazah tidak ngomong keras-keras, masing-masing diam. Nah, makanya Imam Nawawi mengatakan, wa'lam anna shawaba wal mukhtara ma kana alaihi salaf radhiyallahu anhum as-sukutu fi hadis sayri ma'al janazah. Ketahuilah bahwasanya yang benar dan yang terpilih yaitu
apa yang para salaf berada di atasnya dulu, yaitu diam ketika berjalan mengikuti jenazah. Fala yurfa'u sautun bi qira'ah wala dzikrin wala ghairi dzalik. Sehingga tidak diangkat suara membaca sesuatu, Al-Qur'an atau yang lainnya, tidak pula zikir, tidak pula yang lainnya. Jadi diam. Nah, kenapa? Karena dengan diam masing-masing bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari kematian yang menimpa saudaranya. Baik. Sehingga sakinah diwujudkan di situ untuk menunjukkan ketenangan. Juga di sisi yang lain karena mengangkat zikir ketika itu bentuk penyerupaan terhadap Nasara. Dikatakan oleh Syalbani dalam Ahkamul Janaiz, wa li'anna fi raf'i sauti bidzikri tashabbuhan bin Nasara. Fa innahum yarfa'una aswatahum bi syai'in min anajilihim wa adkarihim ma'at tamtid wa talhini wa tahzin. Dikarenakan mengangkat suara dengan bacaan zikir itu bentuk penyerupaan terhadap Nasara. Kenapa? Karena mereka dulu mengangkat suara-suara mereka dengan membaca Injil-Injil dan zikir-zikir agama mereka. Diiringi dengan apa? Melakukannya dan dibuat-buat untuk sedih. Ini. Apalagi kalau kemudian diiringi alat musik, drum band dan seterusnya. Yang musibahnya akhwan dianggap itu sebagai bentuk pemuliaan. Apalagi kalau yang mati, tentara atau yang lainnya diiringi drum band, wal iyadu billah, maka itu bukan kemuliaan tapi penghinaan. Baik. Kemudian tanbih penting terkait mengikuti jenazah, yaitu la tutraku fadilatut tiba'il janaiz min ajlil mukhalafatil 'aridah. Dan sampai ditinggalkan keutamaan mengikuti jenazah dikarenakan penyelisihan-penyelisihan yang muncul. Kenapa? Karena kalau menunggu bersih tidak ada penyelisihan berarti sunnah tidak akan ditegak. Ini terkadang yang sebagian ikhwah di tempat masing-masing terkadang melalaikannya, yaitu banyak kebid'ahan ketika menyelenggarakan jenazah, berarti tidak usah, sehingga menyalati juga tidak, mengikuti apalagi. Baik. Di sini nasihat dari Syekh Hafizahullah Ta'ala, la tutraku fadilatut tiba'il janaiz. Jangan ditinggalkan keutamaan mengikuti jenazah min ajlil mukhalafatil 'aridah, dikarenakan penyelisihan yang muncul. Tinggal kita menjauh dari apa? Dari penyelisihan yang ada. Misalnya ketika menyolat ya. Kalau kita punya rombongan sendiri, ya bersama dengan jamaah ahli sunnah. Tapi ketika sendirian misalnya di kampungnya ada tetangga muslim meninggal, itu sholat. Mereka biasanya setelah sholat baca tahlilan, yasinan dan seterusnya panjang. Ya ikut sholat saja, setelah itu keluar. Tidak enak. Ini perkara lain lagi. Harus punya cara. Dan punya keberanian. Misalnya, kalau memang kurang nyaman di hati, kalau keluar, sendirian seperti itu harus menyibak orang banyak, berarti pilih di saf paling belakang. Jangan di depan nanti baru bingung ini mau keluar gimana. Pilih saf belakang. Ketika keluar tidak ada yang perhatian. Salat, menghadap dapat keutamaan salat, pada salat itu keluar. Demikian pula dalam mengikuti jenazah. Ikuti jenazah. Tayyib. Kalau ada wanita mengikutinya menjauh dari wanita tersebut. Tayyib. Kemudian mengikuti jenazah, mencari yang jauh dari mukhalaf. Setelah selesai penguburan, tanpa mengikuti acara mentalkin
mayit yang sudah dikubur, atau zikir bersama, atau bacaan Yasin bersama. Nah, sehingga seorang berupaya untuk tetap menunaikan hak saudaranya muslim dengan apa? Menjauhi mukhalafah yang dilakukan oleh masyarakat. Baik. Barakallahu fikum, ini terkait masalah mengiringi dan memikul jenazah. Barakallahu fikum, naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.